Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oktober 1928 menjadi saksi tertancapnya tombak persatuan pemuda-pemudi negeri kita, bangsa kita, bahasa kita, Indonesia. Sumpah yang dilantunkan dengan tegasnya itu menusuk sukma mereka yang membuka telinganya. Bukan hanya satu, dua, maupun tiga, tetapi seluruh masyarakat ikut bersorak ruai menyambut bersatunya para pemuda. Yong Java, Yong Sumatra Nenpon, Yong Ambon, Yong Celebes, Sekar Rukun, Yong Islami Tinbon, Studerenden Minahasars, Yong Bataksbon, pemuda kaum Teosofi, berbagai komunitas Tionghoa, juga mereka-mereka yang turut andil menyerukan ikrar ini bahu-membahu dalam menyuarakan hasil perjuangan mereka. Tak hanya sekedar berkumpul untuk bertemu, namun mereka juga membahas masa depan bangsa, bagaimana cita-cita para pemuda, dan kesadaran apa yang harus dibangun untuk memperteguh persatuan Indonesia. Mulai dari Sugondo Joyo Puspito dari PPI sebagai ketua, Raden Mas Joko Marsaid dari Yong Java sebagai wakil ketua, Muhammad Yamin dari Yong Sumatra Nenbon sebagai sekretaris, Amir Syarifuddin dari Yong Bataksbon sebagai bendahara, Johan Muhammad Chai dari Yong Islami Tinbon sebagai pembantu satu, R. Kaca Sungkana dari Pemuda Indonesia sebagai pembantu 2, RCI Sunduk dari Yong Celebes sebagai pembantu 3, Johannes Leimena dari Yong Ambon sebagai pembantu 4, dan Muhammad Rohani Suud dari Pemuda Kaum Betawi sebagai pembantu 5. Hadir pula Wage Rudolf Supratman untuk memainkan lagu Indonesia Raya dengan alunan merdu biolanya yang dinyanyikan oleh Doli Salim untuk pertama kalinya. Pada Kongres Pemuda kedua inilah para pemuda yang cerdik mencetuskan ikrar Sumpah Pemuda. 3 baris Sumpah Pemuda tidaklah sebatas rangkaian kata yang diucapkan, tetapi ia juga memegang nilai yang tinggi pada setiap barisnya. Nilai-nilai itu adalah nilai cinta terhadap bangsa dan tanah air, nilai sikap untuk rela berkorban demi bangsa dan negara, nilai persatuan dalam perbedaan, nilai untuk mampu menerima dan menghargai perbedaan, nilai sikap untuk lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, nilai semangat persaudaraan sebangsa setanah air, dan nilai untuk menggugah semangat gotong royong. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Pidato dari Bung Karno itu mungkin terdengar seperti ilusi, namun sebenarnya besar arti yang digenggam.
Dan pidato itu juga merupakan bukti pondasi terwujudnya ikrar Sumpah Pemuda dari hasil perundingan Kongres Pemuda kedua. Tanpa ada penyatuan dari ide dan kekuatan para pemuda, mungkinkah kita kini mengenal ikrar Sumpah Pemuda? Mungkinkah organisasi-organisasi brilian akan terbentuk? Dan mungkinkah bangsa kita akan sejahtera dan lepas dari kekangan para penjajah? Setelah sebelumnya para pahlawan mengorbankan jiwa dan raganya untuk negara, kini saatnya kita para pemuda membuka mata dunia. Bangun masa depan Indonesia yang lebih cerah dan wujudkan cita-cita negara dengan gebrakan kekuatan para pemuda Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-92. Sejahtera bangsaku, majulah negeriku. Bravo, Bawi Karsu.